Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah lebih dari 1 bulan meninggalkan bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Zulqa'dah, ya. Dan setelah meninggalkan Ramadan ini, kalau kita jujur, ternyata sudah banyak lagi dosa yang kita lakukan, ya. Sementara ibadah-ibadah kita juga menurun dibanding dengan waktu bulan Ramadan. Jadi karunia Allah lah kita diberi kesempatan untuk menebus kesalahan-kesalahan dan mencari ganjaran dengan adanya kesempatan beramal baik, ya. Salat subuh berjamaah, ya. Kemudian berzikir, menghadiri majelis ilmu seperti ini. Dan jangan lupa bulan Zulqa'dah juga termasuk bulan haram, ya, bulan yang dimuliakan di sisi Allah, di mana kalau kita beramal soleh di dalamnya, pahalanya lebih besar daripada di bulan lain. Namun ingat, kalau kita beramal salah, nanti dosanya juga lebih besar. Nah, untuk aware bahwa ada waktu-waktu yang dipilih oleh Allah untuk kita mendulang pahala, untuk kita mencari ampunan, itu saja sudah satu keberuntungan. Coba berapa banyak umat Islam yang ya. Sekarang bulan Zulqa'dah, bulan haram, di mana kita juga mendapat kesempatan seperti bulan Ramadan meningkatkan pahala dan menggugurkan dosa. Maka ning 3 bulan ya teh, bulan haram teh Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu Muharram. Kemudian nanti di 10 hari pertama Zulhijjah itu disebutkan dalam hadis, ma min ayyamin al amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satu hari pun beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding hari-hari ini. Yang dimaksud Rasulullah SAW adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi tengah-tengahnya dari 3 bulan itu ada puncaknya, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang berjihad fi sabilillah tidak lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga berjihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi tsumma lam yarji bihima min syai'. Kecuali kalau ada seseorang keluar berperang membawa seluruh hartanya, kemudian dia tidak kembali dan hartanya pun habis di jalan Allah, itu baru setara dengan amal di 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi walaupun sekarang baru reda dari COVID, ya, mungkin kita di perumahan elit juga masih elit, ekonomi sulit, ya. Tapi kurban mah kudu mentingkeun. Da HP kabeli, motor boga, mobil boga. Kenapa? Karena itu termasuk salah satu amal di 10 hari pertama Zulhijjah, kan gitu, ya. Kemudian sekarang pun di bulan Zulqa'dah ini amalan kita kan ada melangkah ke masjid, ya. Melangkah ke masjid itu setiap langkahnya menghapus kesalahan dan meninggikan derajat. Jadi makin banyak langkah kita
makin banyak pahalanya. Saya walaupun jauh dari Lembang tadi ke sini pakai mobil, jadi ngalengkah nangan seetik tadi tidinya gitu. Mungkin bapak-bapak kalau parkir agak jauhan dikit lah, karena hadisnya tentang langkah bukan tentang gelinding ya, bukan tentang roda ya gitu. Satu langkah itu menghapus satu kesalahan, meninggikan satu derajat. Masuk ke masjid, kita langsung dibukakan rahmat Allah kan ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Salat 2 rakaat qabla subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kumaha salat subuhna teu kudu ditanyakeun deui, qabla subuhna wae lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian setelah qabla subuh, setelah salat subuh berjamaah kita berzikir. Satu zikir saja subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar 33 kali ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Allah akan mengampuni dosa orang itu walaupun sebanyak buih di lautan. Itu baru satu zikir. Padahal ada beberapa zikir pada salat. Jadi ngeunah sebenarnya mah jadi orang Islam mah banyak kebaikan-kebaikan asal benar akidahnya. Ini jadi mengapa kita harus belajar akidah? Sebab semua itu akan berarti jika amal kita diterima, leres deh. Pahalanya itu mah sudah pasti pahala mah. Kan penghalangnya apakah amal kita diterima atau tidak. Salah satu yang menentukan diterimanya amal adalah lurusnya akidah, ya, lurusnya akidah. Nah, kemudian orang yang duduk mengingat Allah sampai matahari terbit. Kemudian ketika sudah habis waktu terlarang dia sholat 2 rakaat, namanya sholat syuruk, sholat isyraq, dapat pahala lagi sama dengan haji dan umroh, tamatan meniraosnya. Cuma duduk setelah sholat subuh berjamaah, mengingat Allah, berzikir, baca Quran, atau seperti ini pengajian, sholat setelah matahari terbit, dia dapat pahala seperti haji dan umroh. Walaupun ini ada beberapa ustadz yang kurang sependapat, katanya kalau pahalanya besar mah biasanya hadisna doib atau menang dikitukeun. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Muslim, beliau kalau ke masjid nggak pernah bangkit kecuali setelah matahari terbit. Ya, dalam hadis tersebut setelah beliau berzikir sampai matahari terbit baru beliau berdiri. Nah, berdiri ini mereka artikan pergi, padahal yang dimaksud berdiri koma adalah berdiri sholat dulu baru pulang. Kalau berdiri pergi disebut insorofa dalam bahasa Arab. Jadi hadis sahihnya itu. Kalau hadis tentang pahala haji dan umroh itu derajatnya hasan. Tetapi kata Syekh Al-Albani maka itu boleh dipakai ya. Pahala mah itu mah urusan belakangan. Tapi amal Rasul bahwa setiap setelah sholat subuh beliau menunggu matahari terbit kemudian sholat dulu 2 rakaat baru pulang, itu ada dalam hadis sahih, sahih Muslim ya. Nah, kemudian ya kita bersyukur bahwa kita diberi perpanjangan waktu ya. Ada seorang sahabat Tolhah radhiyallahu anhu, beliau memimpikan 2 orang temannya. Yang satu meninggal syahid fisabilillah, yaitu berperang di jalan Allah, pahalanya sangat besar. Yang satu meninggal setahun kemudian, ya meninggal biasa, ya meninggal di rumahnya begitu. Tapi kata Tolhah, aku memimpikan yang kedua ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada yang pertama. Maka beliau ceritakan kepada para sahabat yang lain, lalu beliau tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah mimpi saya itu benar? Yang kedua, kalau benar, mengapa demikian? Maka Rasulullah SAW mengkonfirmasi, mimpi kamu itu benar, bahwa yang kedua tinggi derajatnya dari yang pertama, walau yang pertama ini matinya syahid fisabilillah. Kenapa? Kan yang kedua ini matinya setahun kemudian. Dia mendapati Ramadan, dapat Lailatul Qadar. Dia mendapati Zulhijjah, dapat 10 hari pertama Zulhijjah. Dia mendapati amal-amal yang lain. Maka diperpanjang umur ini satu keuntungan. Kalau kita isi dengan kebaikan kembali ya. Kalau diisinya dengan keburukan malah rugi ya, malah rugi. Tapi mudah-mudahan yang lebih dahulu meninggalkan kita ya, saya jadi ingat kalau di film kayak gini tuh ingat Pak Asep ya,
rahimahullah ya, semoga Allah merahmatinya. Beliau kan meninggalnya lagi kuliah subuh ya, atau setelah kuliah subuh. Jadi kalau meninggal dalam husnul khotimah itu juga satu kebahagiaan, satu keberuntungan ya, karena ditutup dengan diampuni oleh Allah ya. Kita doakan juga anak gubernur kita ya, anak Pak Ridwan Kamil ya, Eril ya, semoga beliau dirahmati Allah dan diampuni Allah, karena sekarang sudah dinyatakan dianggap meninggal karena tenggelam kan begitu. Dalam hadis disebutkan selain syahid yang hakiki yaitu meninggal di medan perang, di antara syahid juga orang yang meninggal karena sakit perutnya, taun ya, kena sakit ya. Kemudian wanita yang melahirkan itu juga syahid. Kemudian yang tenggelam, yang terbakar, banyak syahid-syahid yang meninggal di hari Jumat ya. Itu banyak syahid-syahid yang sifatnya syahid bahasa lah ya begitu. Tapi itu derajatnya tinggi gitu ya. Karena setahu saya Eril ini ditemenin oleh salah seorang tetangga saya di Geraha Puspa, namanya Pak Himawan. Pak Himawan Santoso ini yang punya travel Cordova Utama di Surapati Kor. Jadi saya yakin walaupun jalan-jalan ke Swiss, Pak Himawan pasti mengingatkan lah untuk sholat, untuk ingat Allah. Nah gitu, jadi kita harus tabayun dulu bahwa di sana teh lain piknik ya. Mungkin tadabbur alam lah gitunya, sehingga diingatkan dengan ibadah ya. Nah kita semua juga berharap agar kita semua bisa husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Kan nggak ada yang tahu umur mah. Bisa jadi bapak-bapak ibu-ibu meninggal duluan, saya belakangan, atau saya belakangan bapak ibu duluan. Nah itu mah ustadznya mau ngeleh temannya gitu. Tapi intinya yang penting kita husnul khotimah ya begitu. Nah kajian kita akidah akhlak, karena Rasulullah SAW telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa hiyarukum linisaihim wa fi riwayatin li ahlihim. Orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sedangkan orang yang terbaik akhlaknya adalah yang paling baik kepada istri-istrinya, yang terbaik kepada keluarganya, ya begitu maksudnya ya. Jadi kalau kita dipuji oleh teman kita, wah kamu mah akhlaknya sudah baik, itu belum tentu benar. Dipuji oleh bos kita di kantor, wah kamu mah akhlaknya baik, belum tentu benar. Kalau yang menilai istri kita, anak kita, wah bapak mah suami teladan, anak kita wah bapak mah bapak panutan ya. Apa disebutnya? Sekarang ini ada yang disebut ya figur ayah teladan itu suka ada sekarang, tapi mereka mah melihatnya dari sisi dunia. Kalau ini dari sisi akhirat. Jadi kalau kita ingin mengukur apakah saya termasuk orang yang berakhlak baik, lihatlah istri kita, lihatlah anak kita. Jadi akidah dengan akhlak ini sangat berhubungan, sebab seorang mukmin tidak sempurna imannya sampai akhlaknya dianggap baik. Nah, akhlak yang baik itu diukurnya dari keluarganya, ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan wa ana hiyarukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku, ya. Jadi betapa Rasulullah SAW itu mulia, ini ibu-ibu ya harus mengerti ya. Rasul itu istrinya banyak, tapi semua istrinya bahagia. Beda orang, hiji oge menderita kadang-kadang gitu. Orang boga istri hiji oge menderita. Jadi jangan menilai Rasulullah SAW kok istrinya banyak, semuanya bahagia istri Nabi mah gitu. Sehingga beliau mengatakan istri-istriku ini nanti akan menjadi istriku di surga. Jangan ada yang menikahi istriku setelah aku meninggal. Jadi biar wawasannya lebih luas gitu. Poligami itu nggak mengerikan bu. Lamun suamina berakhlak baik, beriman yang benar gitu kan. Nyari orang sieunan mah hiji ge kudu dijaga supaya teu nyeri hate gitunya paknya. Tapi tong dibahas berkepanjangan kayak ibu-ibu kabur kayaknya. Hanya maksudnya itulah hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu orang yang paling sempurna imannya, ya, karena semua istrinya bahagia kan itu.
Semestinya melihat bahwa beliaulah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah begitu ya. Nah dalam kurikulum akidah yang saya sampaikan, kita mulai dengan, jadi ini review dulu ya karena sudah cukup lama ya lewat Ramadan ya. Review dulu, kita mulai dengan yang disebut kebahagiaan hakiki itu jika kita hidup lalu memenuhi tujuan kita diciptakan. Jadi kalau kita menjalani kebenaran dalam kehidupan, sudah pasti kita meraih kebahagiaan. Itu prinsip dasar yang bersifat universal. Artinya bukan hanya diyakini oleh agama Islam. Semua manusia meyakini kita hidup kudu bener, lamun bener pasti bagja. Buktinya apa? Buktinya orang-orang yang tidak kenal agama, mereka memuja kaum filosof. Ya, filosof itu katanya orang-orang pecinta kebenaran, orang-orang yang ngomongnya teratur ya, logis dan lain sebagainya. Tapi kita tahu mereka itu hanya menduga-duga ya kebenarannya, bukan pasti. Nah, jadi waktu saya kuliah S2 di Pendidikan Umum UPI, salah seorang profesor saya, Profesor Sofyan Sauri, hafizahullah ya. Beliau mengatakan, Ustadz, di kelas mah tong loba teuing mawa ayat lah cenah. Kunaon teu bisa didiskusikeun. Karena agama mah menyediakan kebenaran. Filsafat mah mencari kebenaran. Jadi mun geus ngomong agama geus kebenaran teh geus teu kudu diteangan deui gitu maksudnya. Kalau filsafat mah mencari kebenaran. Jadi kalau beragama berdasarkan filsafat, fil teh gajah, sapat teh buntung ya. Moal anggeus-anggeus karena mencari terus ya gitu ya. Jadi kita mah alhamdulillah kita kenal kebenaran itu dari Allah. Surat Al-Baqarah 147 ya. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, dari Rabbu, yaitu Quran dan Sunnah. Lain sugan jeung cenah. Fala takunanna minal mumtarin. Kamu jangan ragu. Kalau sudah jelas ini ayatnya, begini artinya, ini hadisnya, begini artinya, inilah yang benar. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu hadirin, setuju tidak? Setuju tidak bahwa kebenaran yang kita bahas adalah kebenaran wahyu, kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan benturkan dengan gajah buntung tadi, jangan benturkan dengan filsafat karena itu mah menduga-duga, tidak pasti ya. Nah, ketika sudah setuju seperti ini, maka kita lihat bagaimana dengan Islam. Islam menyuruh kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan lurusmu. Karena itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Berarti sama kan? Kebenaran yaitu jalan yang lurus menghasilkan kebahagiaan. Sama dengan mereka yang menginduk pada filsafat. Hanya kita mengatakan itu mah bukan kebenaran hakiki. Filsafat mah hanya kebenaran nisbi, kebenaran relatif. Kebenaran yang diukur dengan yang kurang benar. Kalau yang di dalam agama itu kebenaran yang mutlak. Ya, mutlak itu pasti lebih benar daripada yang lain. Pasti paling benar. Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima Allah hanyalah Islam ya. Yakin tidak Bapak Ibu? Ini akidah ya. Harus yakin agama yang diterima Allah hanyalah Islam. Dari kita sudah berada di jalan yang lurus yaitu Islam. Kenapa kita harus berdoa lagi? Karena setelah di jalan yang lurus kita harus istiqomah sampai mati menempuh jalan ini ya. Gampangna kieu. Ada orang tersesat di hutan. Kemudian nanya kepada tukang kayu ya, tukang kayu atau tukang mebel ya. Katakan padaku hai tukang kayu, gimana caranya kembali ke kota gitu ya. Kalau sentilan-sentilun kan nanya begini, katakan padaku hai tukang kayu gimana caranya ngurus negara katanya gitu. Punten ya, ada maksudnya dia ngomong gitu ya. Nah, orang yang tersesat di hutan nanya ke tukang kayu dikasih tahu, kamu lurus dulu ke sebelah sana nanti ada rel kereta api.
tuturkeun we rel kereta, nanti pasti kamu akan sampai ke kota. Sebentar, ini menjelaskan kebenaran dengan metode logika, tapi ini bukan berfilsafat. Ini supaya kahartos. Kenapa setelah kita berada di jalan yang lurus, yaitu Islam, kita harus meminta keneh ihdinas siratal mustaqim. Sebab banyak pendeta yang nipu. Pendeta sok nipu. Orang Islam mah sasar keneh, ngadoana ge tunjukkan jalan yang lurus terus, cenah gitu. Nabi Muhammad mah masih berat keneh, kudu disolawatan keneh ku umat. Nah, itu pendeta yang nipu gitu kan. Sekarang banyak di YouTube segala macam. Kita harus mengerti hakikatnya seperti apa. Ya seperti tadi hakikat poligami tadi. Hakikatnya Rasul membuktikan dialah manusia terbaik kan gitu. Nah, ini juga mengapa kita meminta jalan yang lurus? Seperti tadi. Seseorang nanya ke penebang kayu, dikasih tahu nanti ada rel kereta api. Kamu ikuti saja rel itu, kamu sampai ke kota. Ketemulah dia dengan rel tadi. Terus cicing wae, tapi moal ke kota. Ketemu dia, relnya ketemu nih, udah ketemu. Tapi dia diem aja, sampai enggak? Enggak, dia akan sampai kalau dia berjalan. Terus nuturkeun, itu bulak belok. Ya kartos ente ke bisi luhur teuing ya. Bisa dimengerti enggak? Jalan yang lurus adalah Islam. Tapi kita baru selamat kalau kita sampai mati tetap beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita sudah ketemu Islam, oke lamun terus istiqomah mah nanti bisa saja celaka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi tempuhlah itu Islam dengan benar ya gitu. Nah, inilah cara kita menemukan jalan yang lurus dalam Islam adalah ngaji, ya, belajar, meningkatkan ilmu, terus meningkatkan amal. Karena cara Allah membuat kita meningkat ketakwaan itu dengan proses. Proses mencari ilmu, mengamalkannya, dikasih ilmu lagi, diamalkan, baru jadi orang yang bertakwa. Ya, surat Muhammad ayat ke-17. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang ihtida, orang yang sudah mengamalkan ilmu yang dia miliki, pasti dia akan ditambah ilmunya. Baru Allah akan memberikan ketakwaannya. Jadi proses takwa itu seperti itu. Ilmu amal terus sampai ketakwaan untuk level kita. Karena ketakwaan paling tinggi milik siapa? Milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini atqakum wa a'lamakum Allah, ya. Atau dalam riwayat lain, inna atqakum wa a'lamakum Allah ana. Sesungguhnya orang yang paling takwa dan yang paling kenal dengan Allah adalah aku. Nah, kita punya proses untuk meraih ketakwaan yang diizinkan Allah kita raih. Mudah-mudahan ketika meninggal kita sedang dalam puncak ketakwaan. Maka itulah yang disebut husnul khotimah. Tapi kalau meninggal kita sedang menurun ketakwaan, ya itu belum disebut husnul khotimah, tapi belum tentu juga suul khotimah. Tapi yang disebut husnul khotimah itu meninggalnya kita itu sudah bersih dari debu-debu syirik di hati kita, sudah hilang tercidun terlalu cinta dunia dari hati kita, ya. Sudah betul-betul hanya Allah, hanya akhirat saja yang kita utamakan. Dati ayeuna oge Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah merasa begitu, saya mah sudah sungguh-sungguh hanya Allah yang saya inginkan. Saya tidak peduli lagi omongan manusia. Saya akan sungguh-sungguh menekuni Quran dan Sunnah, mengamalkannya. Keun bae jelema ngomong kumaha wae oge. Saya akan memfokuskan akhirat. Saya sudah tawar terhadap dunia. Saya tidak peduli lagi soal dunia. Maka Bapak Ibu sudah lulus akidahna. Henteu ngaos ge teu naon. Tapi karena kita belum begitu, maka kita saling mengingatkan ya di sini ya. Nah begitu ya. Jadi jangan nunggu mau mati juga gitu ya. Puncaknya ya kita mulai sejak sekarang. Sebab yang disebut kematian itu gimana kita hidup. Yang disebut kematian itu gimana kita hidup. Ada orang meninggal dari lapangan sepak bola? Ada. Karena dia terlalu hobi sepak bola. Ada orang meninggal di pangkuan, maaf, wanita tunasusila? Ada. Karena dia senangnya begitu ya. Ya. Jadi saya hobi pingpong, tapi saya berlindung kepada Allah jangan sampai meninggal di lapang pingpongnya. Kan ya teman-teman nih Pak Teddy.
Jangan sampai kita terlalu gitu ya meninggal. Kita meninggal ke ceramah, ke sholat, nah itu nikmat. Ke umroh, ke saum itu nikmat begitu ya. Tetap ya kita harus punya prioritas ya. Nah seperti itu. Jadi disebut husnul khotimah itu gimana cara kita menjalani hidup, itulah husnul khotimah. Nah di awal sudah saya sampaikan kebenaran itu kalau kita mengikuti tujuan penciptaan. Apa tujuan kita diciptakan? Kita punya misi kehidupan. Kehidupan kita itu ada tujuan. Misi itu singkatan. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga syariat. Yang keempat ikhlas ya. MISI itu gampang diingat ya. Kenapa saya kasih singkatan? Sebab di sini bapak-bapaknya pala linter ternyata ya. Hari dikieukeun mah sugan we aya nu kaingetkeun gitu ya. Misi apa M-nya? Ma'rifatullah, I-nya ibadah, S-nya syariat, I terakhir ikhlas ya. Ma'rifatullah sudah dibahas sepintas lalu, yaitu mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ya. Itu harus mendalam. Dan ini ada bukunya nih, kitab tauhid ya. Ini kitab tauhid. Cari kitab ini, baca, fahami, amalkan, teu kudu ngaji deui bisa gitu ya. Baca, fahami, amalkan, udah ini mah kunci surga lah. Asal diamalkan gitu. Kitab tauhid dari Syekh Profesor Dr. Soleh bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan ya. Nah, kemudian sekarang kita membahas ibadah ya. Jadi memang tema kita hari ini akidah akhlak berkaitan dengan tujuan hidup, yaitu ibadah. Kita diciptakan Allah untuk beribadah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi saya jadi imam sholat subuh teh sebenarnya mangan hiji ayatna nu penting mah tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayat 50 genep kan hanya kal dibaca nanti awal gitu. Jadi punten rada panjang sakediknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapat pahala dari Allah dengan bersabar kan gitu. Surat Az-Zariyat ayat 56 eta nu paling penting untuk pembahasan pagi ini mah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Pertanyaannya, Allah butuh henteu karena ibadah orang? Jelas? Tidak, Allah tidak perlu kepada makhluknya sedikit pun. Allah tuh butuh karena ibadah orang. Tapi Allah mengatakan, aku ciptakan kalian untuk beribadah kepadaku. Berarti kalau kita beribadah, kebaikannya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Kehartos ente. Jadi kalau kita mengikuti tujuan penciptaan, yaitu beribadah kepada Allah, Allah tidak butuh ibadah kita, Allah Maha Kaya, berarti ibadah itu akan membuat kita bahagia. Terus tuh. Nah, Syekhul Islam mengatakan inna fid dunya la jannah malam yadhulha lan yadhula jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Siapa yang belum memasuki surga di dunia, dia tidak akan sampai kepada surga di akhirat. Apa itu surga di dunia? Ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, ketika kita beribadah, lalu kita merasa nikmat. Jadi Bapak Ibu sekarang, kalau masih ketika ngaji teh karek 10 menit geus ateul bujur, waduh paksakeun lah. Saya harus nikmat ini teh Raudatul Jannah. Pengajian itu adalah salah satu taman surga. Saya berusaha nikmat gitu kan, melaksanakan ibadah ya. Wah, ibu-ibu mah lebih gampang deui ya. Kalau suaminya nikah lagi lalu ibu tetap bahagia, nah itu masuk surga gitu. Punten gitu. Ini salah satu mengapa masuk surga itu susah ya. Karena untuk bisa nikmat dalam taat, nikmat dalam ibadah itu berat. Berat ayeuna untuk duduk ya. Salat subuh berjamaah imamna panjang teuing. Mun imam panjang teuing dehem we. Nah, eta teh berarti geus panjang teuing gitu. Mun ceramah panjang teuing tinggal dicorowokan amin amin. Wacan ge ngadoa geus amin, berarti ya geus kesel jamaahna gitu. Urang teh susah gitu. Padahal begini kan.
Kalau kita duduk di majelis ilmu, itu malaikat menutupkan sayapnya. Lalu malaikat mendoakan kita, ya Allah rahmatilah mereka, ya Allah ampunilah mereka. Terus sampai selesai pengajian. Jadi makin lama orang diuk, makin lama orang ngaji, makin panjang doa malaikat. Iya, betul itu. Ya. Tapi karena selain malaikat ayah setan, nah, jadi keur ngaji itu orang hayang gancang-gancang, itu masalahnya gitu. Jadi Bapak Ibu minimal harus yakin majelis ilmu ini dihadiri malaikat. Kita sholat berjamaah tadi malaikat keur ngariung. Salah satunya nih kalau Bapak Ibu memperhatikan tadi, saya lagi sholat, hayam kongkorongok terus reang. Nah itu hayam kongkorongok itu ningali malaikat, hadis temah sahih. Jadi suatu saat ya kalau Bapak Ibu dengar ayam kongkorongok langsung, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah berkahilah aku. Kenapa? Malaikat mengaminkan. Kan orang lamun ngadengi hayam kongkorongok, ya saha nureuneuh gitu kan. itu tahayul itu. Yang betul hadis itu mengatakan kalau engkau mendengar ayam berkokok, mintakanlah keberkahan dan rahmat Allah karena dia sedang melihat malaikat. Tapi kalau engkau melihat anjing menggonggong atau mendengar keledai ya sedang belenguh ya, maka dia sedang melihat setan, maka kamu harus berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini hal-hal kecil, hadisnya sahih, tapi kita kadang-kadang tidak kenal ya, tidak tahu begitu ya. Karena tadi kita kurang mendalami kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran wahyu. Kita lebih senang dengan kebenaran tadi, kebenaran relatif, yaitu kebenaran logika atau kebenaran filsafat ya. Jadi ya makanya tadi di awal setuju tidak yang benar secara hakiki itu ya Quran dan Sunnah gitu. Nah ibadah itu apa? Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri dan tunduk. Jadi artinya bukan hanya ruku dan sujud, sholat ibadah teh. Sapopoe orang geus taat encan kana Quran. Sehari-hari kita sudah mengamalkan ajaran Rasul belum? Sholat saja mah kalau dia mukanya tunduk tapi ketika keluar dari sholat dia melanggar hukum Allah, itu bukan ibadah. Dia hanya formalitas saja. Bahkan mungkin hanya ingin dilihat orang bahwa saya masih Islam kok, buktinya saya masih sholat. Kan baik, itu berjilbab. Oke kan aya nu kitu kan, saya juga Islam tapi istri saya tidak berjilbab. Karena menurut saya jilbab itu tidak wajib. Oh itu kan, itu benar. Kadang-kadang nu ngomong teh disebut ulama deh, nu kitu teh. Nah, kemarin kan ada dosen yang bilang sholat 5 waktu itu nggak ada dalam Quran. Nah, anu gitu bisa jadi dosen gitu kan. Jadi ibadah itu harus sepenuhnya total. Iya kana budu, wa iya ka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Karena hanya dengan cara ibadah kami bisa bahagia. Hanya dengan bersandar kepadamu kami bisa menjadi kuat. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya tadi di awal saya mulai dengan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami untuk melaksanakan kebaikan ini. Salat subuh berjamaah, berzikir ya. Kemudian melakukan majelis taklim. Karena kalau tidak nanti setan masuk. Setan masuk nanti. Wah, hebat ya, kita mah udah bisa sholat subuh berjamaah, berzikir, ngaji lagi. Bener orang mah soleh. Nah itu ujub namanya. Kadang-kadang kita suka kemasukan setan itu seperti itu ya. Salah satu penyakit ketika kita main pingpong, loba ujub orang teh. Wah cemas, wah makanya yang bener lah gitu. Walaupun heureuy gitu ya. Tapi hati-hati, setan itu gampang masuk ketika kita masih tercidun, terlalu cinta dunia. Kita senang dipuji, kita senang diberi orang, kita berharap kepada makhluk, kita lupa kepada Allah yang memberikan segala kebaikan. Itulah setan akan masuk kalau kita masih tercidun, terlalu cinta dunia ya. Tapi pelan-pelan aja, dah saya ninggalkan langsung oke gitu. Paling tidak kita bersihkan dari hati. Jangan disimpan di tangan. Iya Mas Saur Agim ya, karena saya ngisi di Radio MK itu sudah 20 tahun ya, Radio MK FM. Saur Agim, saya senang misalnya dengan mic ini. Tapi saya nggak mau mic ini melekat di mulut saya atau melekat di tangan saya. Coba lamun keluar kikian terus, ribet gitu. Biar dipakai pada waktunya, entong nempel terus. Dunia juga kalau terlalu melekat di hati itu seperti perangko. Perangko mun lemna
terlalu tarik kan disoekeun teh bakal soek gitu. Tapi kalau pakai apa namanya? Sekarang ini ada cara mencatat tuh disebutnya teh naon tah hilap deui. Tempel dibuka ge gampang gitu da imah hanya untuk catatan sementara ya belum selesai buka deui piceun gitu kan ya stick apa disebutnya gitu aya di eta mah gampang lah dunia teh kudu kitu nempel seeutik buka deui geus leungit gitu nanaon kayak begitu ya kalau kita berakidah yang benar ya mengapa kita sulit untuk ikhlas mengapa kita sulit untuk fokus kepada ridho Allah fokus kepada akhirat karena tadi kita belum bersih-bersih dari tercidun terlalu cinta dunia sedikit demi sedikit ya kenapa karena kita datang deui teh cinta dunia teh cuman kalau kita waspada minimal kita tahu ini saya sudah berlebihan nih saya sudah terpengaruh oleh dunia ya jadi Agim cerita dulu waktu awal-awal DT berdiri ada orang yang menghadiahkan Mercy tapi Agim can gaduh garasi jadi unggal penting teh ningali kana hordeng aya keneh henteu gitu kan akhirnya dia bilang ke yang ngasih Mercy-nya aduh Pak punten ini mengganggu hati saya jual aja ya mangga we terserah tos dipasihkeun ya tapi ayeuna mah tos gaduh fire ge gaduh garasi gaduh asisten jadi tenang teu jadi masalah dunia gitu kalau dulu waktu awal-awal kata beliau gitu ya dikasih mobil teh kalah ke hariwang hariwang dah ningali deui ka jalan aya keneh teu gitu nah itulah kalau kita istilahnya terlalu khawatir dengan dunia itu akan mengganggu akidah nah untuk ibadah ini nanti akan diperdalam pada pertemuan berikutnya insyaallah ya tentang ibadah bagian kedua tapi tema besarnya tadi akidah dan akhlak karena waktu syuruk jam 5.56 jadi masih ada waktu untuk tanya jawab dulu karena itu waktu terbit berarti kita harus tambah 5 menit atau 10 menit bagi yang setuju untuk melakukan sholat syuruk ya tadi pahalanya haji dan umroh bagi yang merasa aduh saya masih ragu nya mangga wae ngan teu kudu nyalahkeun nu lain nah gitu kan seperti itu mangga kalau ada yang bertanya ya silakan karena yang bertanya membantu yang lain nungguan syuruk nungguan sholat syuruk ya alhamdulillah mangga Bapak silakan ya pakai mic ya karena ada rekaman. Kenalkan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami Yana Pak. Bangga sami sareng wali kotanya alhamdulillah. Tapi nasibna teu sami. Oh tidak apa-apa. Topnya. Izin tataros Pak. Pak Ustadz. Kalau kita lihat situasi sekarang di satu sisi dakwah semakin menggelar lah ya semakin banyak di masjid-masjid maupun di media-media tapi satu sisi lain juga maksiat semakin merebah kalau kita perhatikan di tayangan TV dan sebagainya maksiat ini semakin merebah ada yang namanya misalkan tawuran geng motor dan sebagainya termasuk juga korupsi yang semakin susah dicegah dalam situasi ini menurut pandangan akidah kita apakah dakwah kita kurang maksimal atau gimana terhadap yang konon mayoritas yang melakukan hal-hal yang maksiat kan umat Islam ada di situ. Nah, apakah dakwah kita kurang atau memang mohon maaf mungkin ya para kiai, para ustadz tidak maksimal dalam mendakwahkan akidah maupun akhlak ini. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hatur nuhun Pak Yana atas pertanyaannya. Dan karena pertanyaannya berat, jadi kita butuh 1 jam lagi nih. Tentunya singkat saja saya jawabnya ya. Yang pertama, walaupun singkat itu bisa 10 menit ya. Yang pertama ada cerita seorang bapak punya 2 anak. Anak yang pertama teh bandel pisan ya. Ternyata dilihat-lihat dia gaulnya dengan orang-orang yang salah ya. Akhirnya dia susah diwarah ku bapana. Anak yang kedua bager pisan, rajin ke masjid, rajin pengajian karena gaulnya dengan orang-orang yang baik ya.
Kemudian setelah itu si bapak itu menyuruh anaknya dua-duanya datang ke kota Anu karena di sana banyak orang-orang soleh. Mudah-mudahan kalian jadi tambah soleh gitu ya. Si kakaknya berangkat, si adiknya juga berangkat ke kota yang sama, yang menurut bapaknya itu kota tempat orang-orang soleh. Begitu pulang, anaknya yang pertama juga bilang, "Pak, di sana juga ada orang judi, orang mabok, orang yang ini gitu. Aduh, saya juga masih terpengaruh oleh mereka." Tapi si adiknya bilang, "Benar Pak, di sana banyak orang-orang soleh, pengajian lebih makmur gitu kan. Kemudian ustadznya juga wah lebih mendalam ilmunya, saya juga lebih tenang di sana." Kira-kira apa sebabnya? Si anak yang pertama dia sudah bandel dari tempatnya, datang ke sana ketemu lagi orang-orang bandel. Si anak yang kedua udah baik di tempatnya, datang ke sana dia cari orang-orang soleh lagi. Jadi tugas kita dulu ya, jangan dulu melihat ustadz. Tugas kita udah nggak usah diperhatikan soal banyaknya maksiat mah, nggak usah diperhatikan dulu soal banyaknya kejahatan mah. Kita fokus dulu, kita cari teman-teman yang baik, kita cari berita-berita yang sejuk, kita cari informasi yang membuat kita kuat iman kita ya. Surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, nanti orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kalian kalau kalian sudah berada di dalam petunjuk. Hidup ini singkat. Jadi kita harus milih. Rek milih lingkungan usalah ge aya wae, rek ka mana wae, ke asup ke Arab, ke Saudi. Saya 2 tahun di Saudi Arabia. Aya ya, TKI TKW teh sarolat di ditu teh. Zina bahkan begitu di Mekah waranian. Lamun orang neanganana nu kana itu gitu. Tapi nu saroleh di apa? Di Jaliat itu adalah community center, itu banyak yang soleh ya. Tidak usah kuliah di Madinah, kuliah di Ummul Qura, mereka udah ngajinya juga udah benar. Jadi kalau kita cari teman yang soleh pasti ada. Nah gitu. Itu satu ya, jawaban satu. Jawaban yang kedua, karena saya juga pernah kuliah di pendidikan umum, pendidikan nilai di UPI, walaupun tenepi kawisuda ya, karena ya biasalah hari ngeskolot mahnya jilot. Ya cukuplah S1 nage di ITB kan, SSI, syukur sabar istighfar. SSI tekudu S2. Tapi saya ngerti ilmu tentang pendidikan nilai, pendidikan karakter. Salah satunya adalah bahwa kalau kita memberi motivasi seperti ini hanya bermanfaat kalau ditegakkan konsekuensinya. Jadi ustadz rek ceramah kawas kumaha oge yakin jamaah yakin ayeuna kan di jalan geuning urang teh salat ge teu naon. Geuning orang zina ge eueuh nu ngagebugan, geuning orang judi ge teu meutak sangsara cenah kitu. Itu yang membuat mereka merasa bebas karena pemegang kekuasaan di negara kita ngantep nu karar itu. Sekarang wae ngabela LGBT segala tong salahkeun ustaz, tong salahkeun kiai. Karena ustaz dan kiai sekarang baru bisa menyampaikan, belum bisa memberi konsekuensi. Makanya di sini penting kalau kita memegang pimpinan di RT, di RW, di perusahaan, tegakkan agar karyawan itu menaati hukum Islam. Awalna kapaksa, berikutnya rumasa, katiluna karek karasa, ya gitu. Kapaksa heula, ge rumasa saya teh muslim kudu taat. Katiluna karek ngarasa ohnya saya harus nikmat dengan Islam baru bisa masuk surga, kan tadi jelasnya. Saya harus nikmat melaksanakan baru bisa. Tapi namun tidak dimulai dengan pemaksaan nggak bisa. Kalau hanya diceramah, dimotivasi hanya sebentar. Saya juga pernah belajar teori tentang peningkatan kinerja ya dari coach Bambang Triawan namanya. Dia punya rumus namanya rumus ABC, rumus ABC ya. Rumus ABC saya belajar dulu di SMP ya. X12 sama dengan min B akar B kuadrat min 4AC per 2A itu rumus ABC, rumus persamaan kuadrat. Tapi rumus ABC dalam teori motivasi ini begini. Karyawan untuk meningkatkan kinerjanya kita kasih antecedent. Antecedent itu pelatihan ya, workshop, peningkatan skill gitu. Nanti kita berharap B-nya, behaviornya meningkat. Behaviornya mengubah kinerjanya, dia jadi makin produktif. Tapi itu tidak ada artinya tanpa C. C itu consequences. Ada reward, ada punishment. Nah yang paling penting itu Pak, reward and punishment. Ini dari sisi yang
mau mewujudkan misalnya tegaknya ajaran Islam, masyarakat Islam dan lain sebagainya, tetap harus mengejar bisa memberi konsekuensi baru bisa tegak. Makanya kalau anak-anak pesantren lebih soleh karena di sana mah bisa diikob, sebenarnya diikob, dihukum. Waktu tahajud dihukum, walaupun tidak wajib tahajud itu. Untuk saum dihukum, telat dihukum ya. Karena dia ada konsekuensi maka terbentuk pribadinya. Orang mah di masyarakat model ayeuna ya. Mal bisa Ustadz misalnya eta tunduh keluar, mal bisa kalah ka Ustadz anu ditinggalkeun keur mahayang keluar kan gitu. Begitu. Jadi itu konsekuensi harus kita miliki. Tapi bagi kita sendiri, bagi kita nih, kita nggak mau terpengaruh, tadi pilihlah lingkungan. Makanya ada rumus DIL, doa, ilmu, lingkungan. Ya. Jadi kita berdoa agar kita tidak terpengaruh, teka bawa kusakaba-kaba. Lalu kita cari ilmu kayak begini untuk meningkatkan motivasi. Lalu kita masuk ke lingkungan yang membuat kita merasa ada konsekuensi, minimal konsekuensi sosial. Era kumaneh nama ya. Era misalnya walaupun saya main pingpong saya teh ustad gitu kan ya, lamun ada yang makan minum tangan kiri saya tegur jangan makan minum dengan tangan kiri gitu kan. Lamun nyemes langsung keluar kancing coplok teu pantes, subhanallah atau nyemes oge atau astagfirullah gitu kan. Jadi lingkungannya harus lingkungan orang-orang yang mengingatkan kita untuk tetap soleh ya. Jadi untuk kita sendiri doa, ilmu, lingkungan. Untuk orang yang mau berubah harus memiliki kekuatan untuk memberikan konsekuensi. Jadi tong nyalahkeun kiai, motivasi mah geus loba, ayat nage jelas, hadis nage geus jelas, saja kita tidak bisa menegakkan konsekuensi. Makanya di sini ketika pemerintahnya rusak, udah masyarakat makin rusak. Tong nyalahkeun kiai. Ustadz mah sudah menyampaikan. Artinya mari kita ganti pemerintah yang sekarang 2024 teh gitu. Setuju tidak? Nah, ayeuna rusak cek Bapak kan gitu. Allahu Akbar ya, mudah-mudahan ini secara halus ya, lebih dimengerti daripada terang-terangan kan gitu. Ini kan jelas kan, karena yang memberikan konsekuensi tidak bisa menjaga agar dia menggunakan kekuasaannya untuk kebenaran. Itu masalahnya. Wallahu alam, satu pertanyaan juga cukup lah ya, engke ngarah penasaran. Pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ibadah bagian kedua insyaallah. Demikian yang bisa disampaikan. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kepada saudara kita yang meninggal dunia tadi ya, Pak Asep, Eril dan Pak Taufik, semoga Allah mengampuni mereka ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Kepada kita sendiri semoga Allah memberikan keteguhan iman. Kepada kedua orang tua kita semoga Allah mengampuni dan menyayangi mereka baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Dan semoga keluarga kita dijaga dalam ketakwaan sehingga kita juga bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita di surga. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapat husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.